Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bunga, buah, dan biji pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Materi pertama yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Dapat kita perhatikan bahwa pada bunga terdapat beberapa bagian, yakni pada bunga sempurna, 1 bunga sempurna, 2 kepala putik atau stigma, 3 tangkai putik atau stilus, 4 tangkai sari atau filamen, 5 sumbu bunga, eksis, 6 artikulasi, 7 tangkai bunga, 8 kelenjar nektar, 9 benang sari atau stamen, 10 bakal buah, ovum, 11 bakal biji, ovulum, 12 serbuk sari, polen, 13 serbuk sari, 14 kepala sari, 15 perhiasan bunga, perianthum, 16 mahkota, 17 kelopak bunga. Bunga yang tidak berperhiasan disebut bunga telanjang atau phlos nudus. Maka bunga dapat dibedakan menjadi 2, yakni bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Mari kita perhatikan apa yang membedakannya. Pada bunga lengkap meliputi kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang termasuk bunga lengkap, misalnya bunga tomat, bunga pepaya, bunga sepatu, bunga anggrek, dan lain-lain. Dan pada bunga yang tidak lengkap, memiliki komponen penyusun bunga secara lengkap, terdapat 1 atau lebih komponen penyusun bunga yang tidak dimilikinya. Contoh, bunga tidak lengkap yaitu bunga kelapa, bunga padi, bunga pepaya, bunga jagung, bunga salak, dan bunga melinjo. Dilihat dari kelengkapan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, bunga dibedakan menjadi 2, yakni bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunga yang sama. Contoh bunga sempurna yaitu bunga padi, bunga pepaya, bunga melati, bunga tomat, bunga cabai, dan lain-lain. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari alat kelamin jantan atau alat kelamin betina. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga melinjo, bunga semangka, bunga pepaya. Materi yang kedua yaitu buah. Buah terbentuk ketika terjadi pembuahan antara serbuk sari dan sel telur. Bakal buah dan bakal biji yang berada di dalam putik akan berkembang menjadi buah dan biji. Buah yang dagingnya kita makan berasal dari bakal buah. Sebagian besar struktur buah berasal dari jaringan bakal buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati. Contoh, kueni, mangga, jambu biji, dan lain-lain. Jika buah yang terbentuk berasal dari jaringan bakal buah dan bagian lain dari bunga, maka buah ini disebut dengan buah semu. Contoh, jambu monyet dan nanas. Bagian-bagian pada buah. Buah terdiri atas perikarp atau kulit buah dan seed atau biji. Sedangkan perikarp terdiri atas 3 bagian, yaitu exokarp, lapisan kulit terluar, mesokarp, lapisan tengah, dan endokarp, lapisan paling dalam. Exokarp atau lapisan kulit terluar, lapisan ini lebih dikenal dengan kulit buah. Kulit buah ada yang lunak dan keras. Kulit keras umumnya terdapat pada buah-buah kering atau mengandung sedikit air seperti kacang tanah. Kulit lunak biasanya terdapat pada buah-buah yang berdaging lunak atau basah atau mengandung banyak air, seperti tomat atau pepaya.
Lapisan luar buah ini terdiri dari jaringan epidermis dengan dinding sel yang tebal. Mesokarp atau lapisan kulit tengah. Lapisan ini dikenal juga dengan nama daging buah. Lapisan mesokarp merupakan lapisan paling tebal pada buah dan tersusun atas jaringan parenkim. Endokarp, lapisan terdalam, yakni merupakan lapisan paling dalam pada buah dan biasanya mengelilingi biji. Endokarp ada yang lunak dan keras. Pada buah-buah berdaging lunak dan tebal umumnya endokarp bersifat lunak. Pada buah kelapa, endokarpnya bertekstur sangat kaku dan keras yang kita kenal dengan tempurung kelapa. Endokarp tersusun atas jaringan epidermis dan sklerenkim. Klasifikasi buah berdasarkan pembentukannya, yakni buah sejati dan buah semu. Buah sejati merupakan buah yang berkembang dari bakal buah, disebut juga sebagai buah telanjang. Sedangkan buah semu merupakan buah yang dibentuk bukan hanya dari bakal buah saja, tetapi juga berasal dari bagian-bagian bunga yang lainnya. Buah sejati dibedakan menjadi 3, yakni buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Begitupun buah semu dibedakan menjadi 3, buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Materi yang terakhir, biji. Biji dihasilkan oleh bunga setelah terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Dengan kata lain, biji dapat dihasilkan merupakan alat pembiakan secara seksual generatif. Selain itu ada juga pembiakan secara anseksual vegetatif. Struktur bagian pada biji. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Yang kedua, tali pusar atau funiculus. Tali pusar atau funiculus ialah bagian-bagian biji yang berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembui. Bila biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya. Dan pada biji hanya tampak bekasnya saja atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Yang ketiga, inti biji atau nucleus seminis. Untuk bagian-bagian biji yang terakhir ialah inti biji. Untuk inti biji ini merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Yang keempat, lembaga atau embrio. Lembaga merupakan calon individu baru yang akan tumbuh dari biji pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Pada lembaga ini terdapat calon akar atau radikula, daun lembaga, kotiledon, batang lembaga, cauliculus, dan putih lembaga atau albumen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.